mau melahirkan. Kamu urus sendiri istrimu, Ham. Ibu sudah kecewa. Paling-paling anakmu lahir cacat lagi. Bu, aku cuma minta tolong titip Runi sebentar, Bu. Sebentar saja. Sampai Hana melahirkan. Ibu sudah bilang, apapun yang berhubungan dengan Hannah dan Runi tidak usah minta tolong sama ibu. Pergi. Sedari dulu, ibu memang tak pernah menyukai Hana sebagai istriku, terlebih ketika Runi lahir. Sampai umur 10 tahun, putriku itu tak mampu berbicara dengan normal. Rasa benci dan kecewa semakin tumbuh subur di hati ibu. Tak ada pilihan lain, aku buru-buru meninggalkan rumah ibu dan kembali menemui Hana yang sudah kesakitan di ruang tamu rumah kami. Terpaksa, Runi ku bonceng di depan beralaskan tas keperluan persalinan. Sementara, Hana duduk di jok belakang seraya terus berdesis menahan kesakitan. Cengkraman tangannya kuat di pinggangku. Yakin bisa, Han? Bisa, Mas. Yang penting naik motornya pelan-pelan aja. Bersamaan dengan azan maghrib, motor kami melaju membelah petang. Sempat berpapasan dengan para tetangga di jalan desa yang membuatku memelankan laju motor. Lagi maghrib, jangan keluar rumah Mbak Hana. Pamali, nanti janinnya hilang. Iya, jangan pergi maghrib Mas Hamdan. Kok ya gitu aja nggak tahu. Suara-suara itu hilang karena laju motor semakin jauh. Kini, kami memasuki area perkebunan jati yang menjadi akses jalan menuju kecamatan. Mulai ada gelagat aneh dari Runi yang duduk di depanku. Anu, Kenapa, nak? Runi masih saja berusaha berbicara, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Namun, aku tak menggubrisnya, karena pikiranku hanya tertuju pada rumah bidan saja. Di tengah perjalanan kami, tiba-tiba saja motor depan serasa melindas sesuatu. Entah apa, yang jelas, Runi seperti memberi isyarat agar aku turun dan kembali ke tempat tadi. Tak ada waktu untuk menggubris Runi, justru laju motor semakin percepat. Apalagi cengkraman tangan Hana di pinggangku semakin terasa kencang, pertanda ia menahan rasa sakit yang semakin intens. Lama melaju di tengah-tengah kebun jati, kami tak kunjung menemui jalan besar. Yang ada justru saat keluar dari kebun jati, kami melewati jalanan yang asing. Entah sedang di mana sekarang. Pendar sinar rembulan memperlihatkan di sebelah kanan tampak hamparan tanah yang ditumbuhi rumput ilalang. Sementara di sebelah kiri terdapat pemakaman luas di sepanjang jalan. Karena bingung, aku memilih berhenti sejenak untuk memperhatikan sekitar. Sepi, tak ada satupun orang yang melewati jalan ini. Tiba-tiba saja muncul seorang laki-laki tua dari area pemakaman. Ada yang bisa dibantu, Mas? Kok bisa sampai sini? Ini, saya mau ke bidan, Pak, tapi kesasar. Boleh minta tolong tunjukin arah ke jalan besar, Pak? Apa Mas baru nabrak orang? Enggak, Pak. Saya nggak nabrak siapa-siapa. Lelaki tua ini hanya merespon dengan senyuman. Belum sempat kebingunganku terjawab, tiba-tiba Hana berteriak kesakitan. Untungnya, kami langsung diarahkan menuju rumah dukun bayi terdekat. Sesampainya di halaman rumah dukun bayi, tubuh Hana gemetaran. Buru-buru aku menggendong tubuh Hana menuju pintu rumah sang dukun bayi. Di saat kepanikan terjadi, sialnya justru Runi membuat masalah. Tiba-tiba saja, anak itu berlari menghampiri pohon besar yang berdiri kokoh di depan rumah ini. Ia tertawa riang, seperti bertemu teman mainnya. Aku sempat terkejut saat pintu rumah ini dibuka oleh perempuan tua, yang sepertinya adalah pemilik rumah. Mau melahirkan. Ya, Silakan masuk. Tanpa berpikir panjang, aku membawa Hana masuk, kemudian merebahkan tubuhnya di atas dipan, sesuai arahan sang dukun bayi. Ketika kembali keluar rumah, Runi sudah tak ada di tempat semula. Bingung, panik, kelabakan mencari keberadaan Runi. nyari anaknya? Iya, tahu anak saya perginya kemana, Dek? Tadi dia dibawa ke makam. Lagi dikubur sama penjaga makamnya. Jangan bercanda, Dek. Anak saya dikubur? Maksudnya gimana? Anak laki-laki itu tak menjawab. Ia langsung berlari dan masuk ke dalam rumah dukun. Ngawur sekali kalau ngomong. Hei Pak, kenapa masih di situ? Sudah mau lahiran ini. Cepat masuk. Semua pintu akan saya tutup. Ya tapi saya masih mencari anak sulung kami, Mbah. Anak itu tidak akan hilang. Tenang saja, cepat masuk. Ya mana mungkin saya diam saat anak saya luput dari pantauan. Sebentar, mau cari dia dulu. Ya terserah. Nanti kalau terjadi sesuatu dengan istrimu atau bayi kalian, jangan salahkan saya. Mendengar hal itu aku terdiam, kemudian berpikir sejenak. Mengingat Runi memang anak spesial.
Ia sering membuatku panik karena terlepas dari pantauan, pergi kemana yang dimau. Sering hilang beberapa kali saat malam, tapi selalu kembali dalam keadaan baik-baik saja. Kata tetua desa, Runi bukan anak sembarangan. entah apa maksudnya. Sedangkan Hana, untuk saat ini ia pasti lebih membutuhkanku di sampingnya. Dalam keadaan darurat dan harus memilih, aku putuskan masuk untuk mendampingi Hana berjuang. Sempat memperhatikan sekitar, kalau ada warga yang bisa dimintai tolong mencari Runi. Sayangnya, tak ada satupun orang di tempat ini. Tak punya pilihan lain kecuali mengikuti arahan. Setelah aku duduk di samping Hana, Mbah Dukun langsung sigap memasang kayu panjang penahan pintu yang berukuran cukup besar. Model pintu jadul seperti ini sudah jarang ada di tempatku. Semakin penasaran, sebenarnya kami sedang berada di daerah mana sekarang? Selama proses persalinan berlangsung, saya minta agar Bapak tidak membuka pintu atau jendela manapun di rumah ini. Mengerti kan, Pak? Ngerti, Mbah? Apapun alasannya, jangan buka pintu karena membantu persalinan saat maghrib. Bukan hal sepele bagi saya. Jadi, jangan sampai membuat kekacauan. Baik, Mbah. Saya mengerti. Pandangan mataku terlempar menyusuri ruangan, mencari sosok anak laki-laki yang tadi masuk ke rumah ini. Tadi cucunya kemana, Mbah? Mbah Dukun yang tengah sibuk menata gunting dan kain kasa hanya menoleh sejenak. Kemudian kembali fokus pada benda-benda di depannya. Saya tinggal sendirian. Tadi saya lihat ada anak kecil masuk ke rumah ini, Mbah. Laki-laki? Sudah biasa anak itu berkeliaran di sini. Jangan dengarkan apapun yang anak itu bicarakan. Mendengarnya membuatku sedikit lega. Berarti apa yang dikatakan anak tadi tentang Runi tidaklah benar. Kulihat, Hana masih meringis menahan kesakitan. Sesekali, ia meniup-niup dengan mata menutup. Tubuhnya bergerak tak terkendali hingga menimbulkan suara decitan di pan kayu. Tanganku mencengkram erat jari jemarinya, berusaha mengalirkan kekuatan. Jangan ngejan dulu, atur napasnya. Cengkraman Hana semakin menguat, seakan menahan rasa sakit yang paling sakit. Sesekali, aku mengusap dahinya yang dipenuhi peluh. Sepertinya pembukaan memang belum sempurna, tapi Mbah Dukun sudah bersiap. Nah, ayah. Mbah, anak saya balik. Saya bukain pintu dulu ya. Itu bukan anak kamu. Jangan dibukain pintu. Fokus saja, pegangi istrimu. Kini, terdengar suara pintu dipukul-pukul. Seperti cara Runi ketika ia meminta dibukakan pintu. Anak saya itu, Mbah. Saya yakin itu suara dia. Kalau benar itu anakmu ya sudah. Mau diapakan? Biarkan dia di luar. Nanti selesai persalinan, baru dibukakan pintu. Sepertinya perempuan tua ini memang tidak bisa dibantah. Tak ada pilihan lain kecuali nurut saja. Saat Mbah Dukun mulai menuntun Hana untuk mengejan, tiba-tiba saja terdengar teriakan Runi. Mau apa kamu? Anak saya minta tolong, Mbah. Dia nangis di depan sana. Jangan dibuka. Perintah perempuan tua itu tak kuhiraukan. Secepat mungkin, aku membuka pintu.